Sang Hamangkurat Agung karya Apung Swarna. Sang Bagaskara baru saja menyinari bumi. Fajar telah membuat bumi Mataram semakin terang. Pagi yang cerah, bias sinar mentari menerobos segumpal awan di arah utara, dekat Gunung Merapi. Suara kicau burung pagi itu ramai sekali di pohon yang tinggi, bersautan dengan suara seekor ayam hutan tidak jauh dari Keraton Mataram, yang dulu adalah hutan Gung Liwang Liwung yang bernama Alas Mentao, hadiah dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya dipajang kepada Ki Gede Pemanahan, yang telah berhasil menghilangkan kelilip Keraton Pajang, yaitu Adipati Jipang Panulan Haryo Penangsang. Kerajaan Mataram yang besar, yang saat ini yang menjadi rajanya adalah Sunan Hamangkurat Agung, yang kekuasaannya tak terbatas, yang telah mempunyai selir yang berjumlah puluhan, tetapi masih menambah terus beberapa gadis cantik, dan salah satu gadis cantik itu adalah Rorohoyi, yang sinengker sejak perawan kencur. Rorohoyi dititipkan di rumah Tumenggung Wirorejo atas perintah Pangeran Pekik, yang merupakan eyang dari Pangeran Tejaningrat. Sang putra mahkota kerajaan Mataram, Pangeran Pekik bersama Ratu Wandansari, merupakan penguasa Surabaya yang merupakan paman dari Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Tetapi ternyata kekuatan cinta putra mahkota kerajaan Mataram, Pangeran Tejaningrat, telah berani melompati dinding-dinding dan pagar-pagar di dalam Keraton Mataram. Pangeran Tejaningrat telah berani melakukan sebuah pelanggaran. Sang pangeran telah berani memadu cinta dengan putri sengkeran ayahandanya, Sang Hamangkurat Agung, yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Rorohoyi, ya Rorohoyi putri Sinengker yang sekarang sudah dewasa, sudah bukan merupakan seorang perawan kencur lagi. Yang lebih berat cintanya kepada sang putra mahkota Pangeran Tejaningrat daripada ayahandanya Raja Mataram, Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Waktu pun berjalan terus. 2 bulan lagi akan ada Piswanan Agung, dan Pangeran Pekik telah berjanji untuk datang ke Keraton Mataram. Sang surya pun tak kenal lelah bersinar menyinari bumi Mataram. Hari kemarin telah berganti menjadi hari yang baru. Kehidupan di Keraton Mataram tetap berjalan seperti biasa, dan waktu yang ditunggu-tunggu oleh Pangeran Tejaningrat masih lama, masih 2 bulan lagi. Nanti 2 bulan lagi rombongan Pangeran Pekik dari Surabaya akan datang ke kota raja. 2 bulan lagi di Keraton Mataram akan diadakan Piswanan Agung bertempat di Sasono Siwoko. Pada saat itu semua Nayaka Praja, Bupati, Adipati, dan semua penguasa di daerah kekuasaan Mataram, Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Selama ini kehidupan Kawula Mataram tetap berjalan seperti biasa. Adik seperguruan di perguruan Tunggul Wulung, di kaki Gunung Merapi, di hulu Kaliopak, Pamuksa dan kawannya Sembodo yang bekerja sebagai abdi dalam gamel, bertugas mencari rumput di tepi Sungai Gajah Wong atau Kaliopak. Waktu yang luang setelah mencari rumput telah mereka gunakan untuk berlatih olah kanuragan. Kadang-kadang mereka berlatih berdua,
kadang-kadang berlatih bertiga bersama Pangeran Tejaningrat, Pamuksa yang berasal dari Banyu Biru, dan Sembodo yang berasal dari Simo. Selama itu, Pangeran Tejaningrat sang Adipati Anom juga telah beberapa kali berkunjung ke dalam Wirojan untuk menemui Rorohoyi. Dengan kemampuannya yang tinggi, Pangeran Tejaningrat tanpa kesulitan bisa memasuki dalam Wirojan tanpa ada yang mengetahuinya. Waktu 2 bulan telah menjadi semakin dekat, dan saat itu acara Piswanan Agung di Bangsal Sasono Sewaka tinggal beberapa hari lagi. 4 orang prajurit sedang berada di Bangsal Sasono Sewaka. Mereka bekerja membenahi sasono tersebut yang akan digunakan sebagai tempat acara Piswanan Agung. Saat itu beberapa adipati dan bupati ada yang telah tiba di keraton, dan pada sore hari itu terlihat Pangeran Pekik beserta rombongan yang baru datang dari Surabaya sedang memasuki pintu gerbang keraton. Tumenggung Wirorejo telah berdiri menyambut kedatangan Pangeran Pekik beserta rombongan di dalam pintu gerbang keraton. Lalu Ki Tumenggung mengantar paman Raja Mataram itu ke salah satu bangunan di dalam keraton Mataram. Sebagai paman dari Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung, Pangeran Pekik memang pantas mendapat kehormatan yang tinggi di dalam keraton Mataram. Beberapa tamu lainnya, beberapa penguasa kecil di daerah Demang, Buyut, ada juga sudah terlihat tiba di keraton, tetapi ada pula yang menginap di luar keraton di beberapa rumah di Kota Raja Pleret. Keesokan harinya, sehari sebelum acara Pasiwanan Agung di Sasono Siwoko, di sebuah ruangan di dalam keraton, Pangeran Pekik sedang menerima kedatangan seorang pemuda tampan, putra mahkota Pangeran Tejaningrat yang merupakan salah satu cucunya. "Silakan duduk di depanku, Teja," kata Pangeran Pekik kepada tamunya Pangeran Tejaningrat. "Terima kasih, Eyang," kata Pangeran Tejaningrat. Lalu sang pangeran menanyakan mengenai rencana pertemuan eyangnya dengan ayandanya, Raja Mataram Sunan Hamangkurat Agung. "Kau harus bersabar, Teja," kata Pangeran Pekik kepada Pangeran Tejaningrat yang menghadapnya. "Ya, Eyang," jawab Pangeran Tejaningrat. "Kau tunggulah 2-3 hari setelah Piswanan Agung. Nanti Eyang akan berbicara dengan ayahandamu," kata Pangeran Pekik. "Iya, Eyang," jawab putra mahkota kerajaan Mataram. "Kau sudah menemui Rorohoyi di dalam Wirorejan?" tanya Pangeran Pekik. "Sudah, Eyang. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Diajeng Hoyi," kata Kanjeng Adipati Anom. Pangeran Pekik mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu penguasa Surabaya itu pun berkata, "Kau harus tetap berhati-hati, Teja. Jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui kau bertemu dengan Rorohoyi." "Iya, Eyang," kata Pangeran Tejaningrat. "Kau bersiaplah, Teja. Besok pagi kau harus datang pada acara Piswanan Agung di Sasono Sewaka," kata Pangeran Pekik. "Iya, Eyang," jawab Pangeran Tejaningrat. Mereka berdua masih berbincang-bincang beberapa saat sampai Pangeran Tejaningrat minta diri pulang ke kesatrian. Tidak banyak yang terjadi di dalam tembok keraton Mataram.
hanya kesibukan mengatur para tamu yang akan ikut acara Pasewakan Agung besok pagi. Sore itu, yang terakhir memasuki Keraton Mataram adalah Adipati Tegal Mertoloyo, yang disambut oleh beberapa orang rangga yang bertugas menerima dan mengatur ruangan untuk para tamu. Ketika matahari telah terbenam di Bangkulon, maka gelap pun telah menyelimuti seluruh tempat di dalam keraton. Malam itu, persiapan acara Pisuanan Agung di Sasana Siwaka telah selesai. Beberapa orang prajurit telah bersiap mencatat siapa saja yang tidak hadir di Sasana Siwaka. Para bupati atau adipati yang berani tidak hadir pada Pasewakan Agung akan menerima akibatnya, karena akan dianggap balelo terhadap Raja Mataram Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung, dan akibatnya sudah bisa dibayangkan. Raja Mataram akan menghukum mati siapapun yang balelo terhadap raja. Ketika malam sudah berganti menjadi pagi, maka tibalah hari yang dinanti-nanti oleh para penguasa di daerah yang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram. Pagi hari, di depan Sasana Siwaka telah siap belasan orang prajurit didampingi oleh beberapa lurah prajurit, 3 orang rangga dan 1 panji yang telah siap menyambut para tamu. Bukan hanya di depan Sasana Siwaka saja, hampir di setiap sudut di keraton dijaga oleh para prajurit Mataram. Bahkan di pintu gerbang dijaga oleh beberapa orang prajurit. Ketika matahari semakin tinggi, beberapa orang telah mulai berdatangan. Belasan orang Nayaka Praja yang berpangkat penatus penewu sudah tiba di Sasana Siwaka. Mereka yang datang ke Sasana Siwaka terlihat menggunakan busana terbaiknya, dan di pinggangnya terselip keris pusaka terbaiknya. Setelah dicatat kedatangannya, maka seorang prajurit segera mencarikan tempat agak di tengah, lalu disusul kedatangan beberapa penguasa daerah kecil, Ki Demang, Ki Buyut, atau Ki Begal. "Mari Ki Demang, saya antar masuk ke Sasana Siwaka," kata seorang prajurit kepada seorang Demang di daerah Loanon. "Silakan duduk Ki Demang Mangir," kata seorang prajurit sambil mempersiapkan seorang tua yang menjadi penguasa Mangir. Matahari memanjat langit semakin tinggi. Sasana Siwaka semakin penuh. Para peserta Pasewakan Agung telah duduk bersila di dalam Sasana Siwaka. Sedangkan beberapa orang yang tidak mendapat tempat di dalam Sasana Siwaka berada di luar sasana. "Namaku sudah kau catat?" tanya seorang Demang kepada salah seorang prajurit yang bertugas mencatat. "Iya Ki Demang Gunung Kidul." "Jangan khawatir, sudah aku catat Ki Demang," jawab prajurit itu. Ki Demang Gunung Kidul menarik napas lega. Ia khawatir kalau namanya tidak tercatat, maka ia bisa dianggap balelo dan akan berusaha dengan Raja Mataram Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. "Kalau aku dianggap balelo, pasti tidak ada ampun lagi. Aku pasti akan dihukum mati, dibunuh oleh Algojo Istana," kata Ki Demang Gunung Kidul ketakutan. Terbayang di matanya ketika Raja Mataram membantai ratusan bahkan ribuan
perempuan dan anak-anak di alun-alun Mataram. Mereka semua adalah pengikut Pangeran Alit yang dianggap mbalelo terhadap raja. Satu persatu para Demang, Bupati, Adipati, Rangga, Panji, Temunggung berurutan memasuki Sasana Sewaka. Dan saat itu Sembada dan Pamuksa yang sedang berdiri tidak jauh dari pintu Brajanala melihat beberapa orang yang berpakaian bagus sedang berjalan menuju ke bangsal Sasana Sewaka. Kakang Pamuksa, orang tua yang sedang berjalan itu adalah Ki Demang Simo. Aku mengenalnya, kata Sembada. Yang mana? Tanya Pamuksa. Itu yang urutan nomor 2 dari depan, kata Sembada sambil tangannya menunjuk Demang Simo yang berjalan menuju Sasana Sewaka. Wah, nanti Ki Demang akan berjalan tidak jauh dari sini, kata Sembada. Beberapa orang masih berjalan terus. Ki Demang Simo yang berjalan lurus tanpa diduga telah menengok lalu berbelok menghampiri ke tempat Sembada dan Pamuksa. Melihat Demang Simo berjalan menuju ke arahnya, Sembada menjadi berdebar-debar dan ia pun berkata, Kakang Pamuksa, lihat, Ki Demang Simo berjalan menuju kemari. Pamuksa tidak menjawab, ia hanya melihat langkah Demang Simo yang berjalan semakin dekat. Sembada, kau berada di sini? Tanya Demang Simo setelah Ki Demang berada di dekatnya. Iya Ki Demang, sekarang saya sudah bekerja di Keraton Mataram ini, jawab Sembada. Bagus, kau sudah sembuh. Sudah beberapa bulan kau menghilang dari Simo. Dari sejak kau pergi dusun Simo dalam keadaan aman, tanya Ki Demang Simo sambil tertawa. Sembada tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah Pamuksa yang berada di sebelahnya. Kau sudah lama bekerja menjadi abdi dalam di keraton? Tanya Ki Demang. Sudah Ki Demang. Bagaimana dengan kabar keluargaku? Tanya Sembada. Kemarin aku baru saja bertemu dengan ayahmu. Ia dalam keadaan sehat. Tetapi ayahmu tidak bercerita tentang anaknya yang bekerja di sini, kata Ki Demang. Ayah belum tahu kalau saya bekerja di sini. Ki Demang, kata Sembada. Ayahmu belum kau beritahu? Tanya Ki Demang. Belum Ki Demang, kata Sembada. Oh begitu baik. Besok kalau aku bertemu dengan ayahmu, aku akan berbicara. Kalau aku bertemu dengan kau di sini, kata Demang Simo. Kau belum menikah Sembada? Tanya Demang Simo selanjutnya. Belum Ki Demang, jawab Sembada. Atau kau ingin menyunting perawan kota raja? Tanya Demang. Ya, Ki Demang, jawab Sembada. Ki Demang hanya tersenyum. Kemudian Ki Demang Simo berkata, sekarang aku akan menuju ke Sasana Sewaka. Jangan sampai aku terlambat tiba di sana. Silahkan Ki Demang, kata Sembada dan Pamuksa hampir bersamaan. Sesaat kemudian Demang Simo segera berjalan ke Sasana Sewaka menyusul beberapa orang yang telah sampai di sana. Setelah bayangan Ki Demang sudah semakin jauh, Sembada pun berkata, Kakang Pamuksa, alangkah enaknya orang-orang yang bisa ikut dalam Pasewakan Agung. Ya, mereka adalah seorang pilihan
orang-orang yang mempunyai pangkat yang tinggi dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Jawab Pamuksa, ternyata aku ada keinginan untuk ikut Piswanan Agung di Sasana Sewaka, kata Sembada sambil tersenyum. Hanya orang-orang yang berpangkat tinggi yang boleh ikut di acara Piswanan Agung. Nanti kalau kau sudah jadi Demang, kau boleh ikut Piswanan Agung, kata Pamuksa. Ya, saat ini kita hanya menjadi seorang pekatik, kata Sembada. Ki Bekel Guna yang bertanggung jawab pekerjaan gamel di keraton saja tidak diundang ke Sasana Sewaka. Hanya Ki Penewu Reksamuka Warangka Praja Kraton Mataram yang ikut acara Pasewakan Agung, kata Pamuksa. Semua pangeran ikut Piswanan Agung, tanya Sembada. Ya, semua pangeran Selir, Sentana Dalem, Tumenggung, Panji, Demang, Bupati, Adipati semua ikut di acara Piswanan Agung, jawab Pamuksa. Sembada mengangguk-anggukkan kepalanya. Pandangannya masih tertuju kepada orang-orang yang berjalan menuju Sasana Sewaka. Hari semakin siang dan semua orang yang hadir di Sasana Sewaka sudah siap menunggu kedatangan Raja Mataram Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Satu persatu orang-orang yang agak terlambat masih berdatangan, berjalan tergesa-gesa menuju ke Sasana Sewaka. Di sekitar bangsal Sasana Sewaka dan di beberapa tempat lainnya telah bersiap puluhan prajurit Mataram yang membawa pedang pendek di pinggangnya. Mereka bertugas untuk menjaga Pasewakan Agung supaya bisa berlangsung aman dan tertib tanpa ada gangguan apapun. Bangsal Sasana Sewaka yang luas telah penuh terisi Nayaka Praja, Sentana Dalem, para perwira Mataram, Bupati, Adipati, dan semua putra-putri Dalem. Semuanya duduk bersila, sedangkan para selir dan putri Dalem duduk di sebelah kiri, bersimpuh di dekat dampar kencana yang akan diduduki oleh Raja Mataram. Beberapa pangeran sepuh termasuk Pangeran Pekik duduk di depan beberapa dingtik besar yang berada di samping kanan dampar gentong. Tak lama kemudian Pranata Cara mengumumkan Raja Mataram ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung akan segera tiba di Sasana Sewaka. Dan tak lama kemudian Raja Mataram Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung terlihat sedang berjalan menuju Sasana Sewaka. Di sebelah kirinya berjalan Tumenggung Wirareja, sedangkan di sebelah kanannya berjalan Tumenggung yang sangat setia kepada ingkang sinuwun, yang bernama Tumenggung Wiraputra, yang pernah melaksanakan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mbalelo terhadap raja. Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung berjalan berlahan diapit oleh kedua Tumenggung. Di belakangnya berjalan seorang prajurit yang membawa songsong agung, payung kebesaran kerajaan Mataram yang berwarna kuning keemasan. Di belakang songsong agung berjalan kedua orang permaisuri Raja Mataram, Ratu Wetan dan Ratu Kulon, dan di belakang Ratu Kulon berjalan anaknya,
Pangeran Tejaningrat yang telah menjadi putra mahkota, yang sewaktu kecil bernama Raden Mas Rahmat dan sekarang telah menjadi Kanjeng Adipati Anom. Ratu Kulon adalah putri dari Ratu Wandansari, istri Pangeran Pekik yang telah diangkat sebagai adipati di Surabaya. Permaisuri yang kedua berjalan di sebelah kiri Ratu Kulon yang bernama Ratu Wetan yang berasal dari keturunan Panembahan Kajuran, dan di belakangnya berjalan putranya yang bernama Raden Mas Derajat. Raden Mas Derajat yang umurnya terpaut beberapa warsa dengan Pangeran Tejaningrat berjalan di sebelahnya kiri kakak yang terlahir lain ibu,